Halo ladies and gentlemen, selamat datang di Wall Story. Terima kasih sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Aceng episode 89. Let's go. Wah, yang kayak gini nih Mr. Andalan langsung bahagia. Pasukan anti skip iklan. Halo Dimas _easy. Terima kasih banyak udah setia di Sekte Wall Story. Salam balik dari Dinasti Jawa. Mari kita saling berkoneksi dan beraliansi. Sekte Wall Story menyambut baik kehadiran saudara yang dari Istana Jogja. Waalaikumsalam. Wah, Mr. Andalan punya gebetan. Yang mana nih? Gebetan Mr. Andalan itu banyak banget. Ada Linger, ada Mbaknya Linger, ada Mbak Yun, ada Nona Bio, ada Putri Yur, dan masih banyak lagi. Untuk cara bergabung membership Wall Story, kalian tinggal pencet tombol yang tulisannya gabung atau join membership. Tombolnya terletak di samping ikon channel Wall Story. Setelah itu nanti akan ada instruksi lebih lanjut. Tapi yang terpenting, sebelum kalian beneran join membership Wall Story, coba dipikirkan dulu dengan matang untuk membuat keputusan. Karena untuk join kalian harus membayar 5.000. Dan yang pasti, kalian tidak diwajibkan untuk join membership. Tapi kalau kalian ingin bersedekah, langsung aja join. Nggak apa-apa telat, yang penting selalu hadir. Untuk Donghua Changso bentar lagi akan diupload versi durasi yang panjang. Langsung double-double episodenya. 晚辈随冯见过红尘前辈，这招人家早会了。往那在杭月恭候各位前辈，晚辈还有要事。接下来你准备去哪？来的不是时候啊！你看，两位请出。他们该死。 Lanjut dari episode kemarin, Shin memperlihatkan Aceng yang berada di kontrakan syahdunya, Sekte Heng Yue. Nampak dirinya sedang berpikir keras, memikirkan tempat spiritual terlarang untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat prajurit mayat. Dikatakan tempat tersebut berada di Chu Utara. Singkat cerita, tak lama kemudian Aceng kedatangan Mbah Senior Gu, si pemabuk handal. Kebetulan sekali Mbah Gu ingin ngajak Aceng pergi ke tempat kuno spiritual. Aceng pun bertanya apa tujuan Mbah Gu pergi ke sana. Dan Mbah Gu pun menjawab bahwa dulu dia mengalami luka dao karena ulah seseorang dari suku hantu. Orang kampret tersebut selalu berada di area suku hantu. Belakangan ini Mbah Gu merasakan bahwa orang kampret tersebut muncul di tempat kuno spiritual terlarang. Jadi Mbah Gu ini ingin datengin orang tersebut untuk membuat perhitungan balas dendam. Mendengar pernyataan itu, Aceng pun bergumam. Kebetulan sekali dirinya hendak mencari giok sutra jiwa di tempat kuno spiritual. Jadi ini momen yang sangat pas. Alhasil di situ Aceng bersedia menemani Mbah Gu pergi, membantu Mbah Gu membalaskan dendam pada suku hantu. Namun dengan satu syarat, setelah Aceng membantu Mbah Gu, maka nanti Mbah Gu harus gabung sepenuhnya pada aliansi Yan Huang, join dengan gengnya Aceng. Tanpa berlete-lete, Mbah Gu pun setuju dengan syarat Aceng, langsung membawa Aceng OTW ke tempat kuno spiritual. Singkat cerita, tibalah mereka di TKP, yang ternyata lokasinya ini pernah didatangi Mbaknya Linger kemarin saat membantu kelompok orang asing mencari lokasi rajanya yang tersegel. Aceng pun bertanya pada Mbah Gu, apakah benar orang yang Mbah Gu cari ada di sini? Dan Mbah Gu menjawab, tidak akan salah. Saat adu mekanik dengannya dulu, aku meninggalkan rekaman jiwa di tubuhnya. Itu demi bisa melacak dan mencari keberadaannya. Setelah berkata itu, mereka berdua pun masuk ke area tersebut, bertimi-timi memantau keadaan sekitar. Dan yang benar aja, mereka melihat grup yang bersama Mbaknya
penyalinger kemarin. Ternyata mereka dari suku hantu yang sedang menjompa-jampi peti modar, berniat untuk membangkitkan raja mereka, yaitu Raja Hantu, salah satu dari 9 raja zaman kuno. Aceng dan Bagu menyadari bahwa sepertinya sekarang bukan waktu yang tepat untuk balas dendam, sebab yang mereka temui ternyata ada 3 orang. Lumayan ngerepotin kalau harus melawan mereka semua. Jadi Aceng menyarankan untuk cabut aja, balas dendamnya lain kali. Akan tetapi sayang sekali di saat mereka berjalan cabut, tiba-tiba salah satu suku hantu menyadari, langsung meluncurkan serangan ke arah Aceng dan Bagu. Awalnya sih mereka masih berupaya untuk kabur, tapi grup suku hantu mengaktifkan formasi yang membuat Aceng dan Bagu nggak bisa kabur kemana-mana, terpaksa menghadapi grup suku hantu tersebut. Bisa kita lihat, ternyata orang yang pernah membuat cacat Bagu dulu adalah yang pria rambut merah. Sekilas wujudnya kayak Bos Cenil yang dulu sempat senggel melawan Aceng. Di situ Aceng menyarankan supaya Bagu menahan 2 orang suku hantu, sedangkan Aceng akan berusaha ngeponteng-ponteng yang satunya. Setelah teratasi, nanti akan langsung membantu Bagu. Dan tidak bisa dihindari lagi, terjadilah tawuran di antara mereka. Di situ Aceng senggel melawan pria mata dajjal, sedangkan Bagu melawan pria merah dan betina hantu. Dikatakan grup suku hantu ini berada di ranah heavenly kuasi semua, jadi gak boleh diremehkan. Untuk beberapa saat mereka saling bertahan dan menyerang. Aceng sendiri nampak sedikit kerepotan menghadapi pria mata dajjal, sebab segala serangan dan pergerakannya selalu bisa diprediksi. Gak ada satupun serangan Aceng yang mengenai pria dajjal. Hal ini membuat Aceng pun terbangkongkan. Bagaimana mungkin semua pergerakannya dapat diketahui oleh pria dajjal? Hingga akhirnya si pria dajjal pun dengan sombong mengungkapkan bahwa dalam 10 detik setiap gerakan Aceng sudah dalam prediksi mata ketiganya, disebut mata hantu. Itulah kesaktian mata ketiganya, membuat Aceng kerepotan. Bahkan Aceng sempat mencela terkena semprotan laser mata dajjal tersebut. Namun dalam situasi itu, Aceng ini sambil menganalisa kesaktian mata dajjal. Aceng melakukan serangan terus-terusan hingga akhirnya terkuaklah bahwa kesaktian mata dajjal pria tersebut hanya bisa melihat dalam kurun waktu 10 detik. Selanjutnya akan ada jeda waktu alias cooldown 10 detik juga untuk bisa menggunakannya lagi. Dengan begini, Aceng udah memiliki strategi bahwa dia akan melakukan 100 gerakan supaya mata dajjal pria tersebut gak sanggup memprediksi gerakannya. Tanpa berlete-lete segeralah Aceng beraksi, bergerak dengan kilat sampai tercipta beberapa bayangan kaki bunsin yang rame-rame meluncurkan tebasan hantaman primordial. Dengan begini situasi pria dajjal berbalik tidak diuntungkan, sebab serangan tebasan Aceng sangat banyak. Mata ketiganya nggak sempat melihat. Sayangnya sih pria dajjal masih sanggup bertahan, lalu lanjut mengeluarkan jurus goib andalan, yaitu tatapan hantu tanpa batas, mentunggul mata-mata goib bejibun yang meluncurkan serangan laser rame-rame menargetkan Aceng. Sekuat tenaga Aceng berusaha menghindar seraya mencari solusi, hingga akhirnya Aceng memiliki ide untuk menghancurkan semua mata-mata goib itu secara bersamaan. Jika tidak, meskipun tersisa satu aja, maka pergerakannya akan terkonang alias ketahuan. Alhasil Aceng memutuskan untuk menggunakan kekuatan sambaran petir guntur surgawi, menyambar semua mata-mata dajjal goib tersebut, dihancurkan. Beruntung sekali cara itu berhasil. Pria dajjal pun juga auto ndelosor. Bersamaan dengan itu, di sisi lain memperlihatkan situasi Mbahku yang ternyata tidak diuntungkan. Beliau digengbeng oleh 2 sejoli suku hantu, bahkan sepertinya tak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Posisinya udah sangat terpojok. Tapi ya bagusnya Aceng beneran udah mengalahkan pria dajjal. Terlihat dia pun mencomot kantong harta
harta milik pria Dajjal. Melihat itu, dua sejoli suku hantu ketrigger. Bagaimana mungkin kawannya si mata Dajjal bisa diponteng-ponteng muter oleh bocah di ranah dark space. Dan karena nggak terima dan udah emosi, dua sejoli suku hantu memilih untuk segera ngefatality mbahku, dibuat mutiar di TKP. Beruntungnya pada detik-detik terakhir, Aceng bisa dengan cepat bertindak, nolongin mbahku yang hampir aja muter. Aceng pun juga langsung memberikan cenil penyembuh pada mbahku. Dengan begini, mereka bisa lanjut tawuran lagi, menghadapi dua sejoli yang repotin, membalaskan dendam lama mbahku. Di situ si dua sejoli suku hantu akhirnya memilih untuk bekerja sama menggunakan teknik rahasia, jurus gabungan yang disebut jalan hantu akhirat, mentunggul kabut hitam serta rombongan tengkorak setan kayak Grim Reaper. Sebenarnya si Aceng dan mbahku bisa menjiotosi tengkorak-tengkorak tersebut, tapi sayangnya itu gak ada habisnya. Tengkorak Grim Reaper terus-terusan mentunggul. Ini bisa menguras energi spiritual dan jiwa. Jika terus begini, mereka berdua bisa-bisa mudar juga nantinya. Alhasil mbahku menyarankan supaya Aceng menggunakan sambaran petir guntur surgawi lagi. Tapi sayang sekali Aceng tidak memiliki cukup energi untuk menggunakan guntur surgawi. Jadi Aceng akan mencoba menggunakan api sejati aja. Dan segeralah diluncurkan kekuatan api sejati andalan, yang beruntungnya itu berhasil. Jurus dua sejoli hantu dapat diatasi. Selanjutnya gantian mbahku dan Aceng bersama-sama gotong royong meluncurkan jurus gabungan, yaitu semprotan arak dan api. Terciptalah naga goib yang siap menyeruduk modar dua sejoli hantu. Saking dahsyatnya jurus tersebut, dua sejoli gak mampu menahan. Auto jadi abu meninggal di TKP. Setelah itu yang lebih membanggakan lagi, Aceng menyadari bahwa dua kantong harta milik dua sejoli tersebut berisi giok sutra jiwa, bahan yang Aceng butuhkan. Jadi pas banget dia gak perlu repot-repot mulung mencari giok sutra. Mbahku pun juga sudah membalaskan dendam, jadi sekarang tinggal cabut guhum. Tetapi selang beberapa menit tak diduga malah muncul masalah baru, yaitu ternyata peti modar suku hantu terbuka, membuat raja hantu yang tersegel ratusan tahun pun mentunggul, bernama Guidian, salah satu dari 9 raja zaman kuno. Jelas hal ini membuat Aceng dan mbahku terbanggongkan. Apalagi raja hantu mengetahui kalau Aceng dan mbahku baru aja membunuh 3 orang sukunya. Dengan begini raja hantu pun berniat untuk ngeponteng-ponteng mbahku dan Aceng di TKP sebagai konsekuensi karena telah berani membunuh orang suku hantu. Walaupun Aceng dan mbahku berniat kabur, tapi sayangnya aksi mereka dapat dicegah oleh raja hantu. Mereka berdua bisa dengan mudah dibuat delosor oleh raja hantu. Bahkan sepertinya tak akan sanggup melawan raja hantu yang kekuatannya ngeri-ngerong. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba mentunggul pertolongan ilahi. Secara ajaib meluncur semprotan cahaya goib dari langit yang menekan raja hantu. Bisa kita lihat ternyata pertolongan itu berasal dari sekelompok orang yang dipimpin oleh bapak-bapak bernama Divan, pemimpin Aula Tian, Rana Heavenly Kuasi. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, sampai ketemu di video selanjutnya. See you in the next level.